Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur buat kasih setianya Tuhan buat kita. Setiap hari Tuhan selalu menjaga kita, menolong kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya undang Bapak Ibu serta semuanya untuk mengambil saat teduh sejenak. Ini kami Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk dapat masuk ke tahta kudus-Mu. Ini Tuhan, setiap penyembahan kami, persiapkan hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan, lewat puji-pujian kami. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam
untuk sujud di altar Tuhan. Kita rendahkan hati kita. Kita rendahkan diri kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Kita terima firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Pemulihan terjadi
kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta Roh Kudus untuk berbicara kepada kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Waktu yang begitu indah untuk kami bisa diam sejenak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang membuka telinga dan hati kami untuk mau mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang keluar berasal semua daripada mulut Tuhan saja. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, kami menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua membaca Alkitab kita di dalam Matius 5, ayat 13 sampai ke 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di bawah perikop, garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tetapi bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, berbicara garam dan terang dunia bukanlah sesuatu topik yang jarang kita bahas. Beberapa momen waktu saya sudah pernah khotbahkan di ibadah umum, dan saat ini kita membahas kembali bagian ini. Tetapi saya tidak akan membahas panjang lebar yang seperti saya bahas di khotbah umum waktu itu. Tapi bagaimana kita melihat inti dari percakapan Tuhan Yesus ketika Yesus katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Menariknya di pasal 5 ini Bapak Ibu, Matius menuliskannya itu dengan baik. Jadi di awal dari Matius pasal 5 dikatakan demikian, bahwa pada masa itu orang-orang sedang berkumpul ingin mendengarkan suara Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan naik ke atas gunung, ia duduk di gunung dan orang-orang mengelilingi dia, murid-murid mengelilingi dia, dan disitulah khotbah di bukit dimulai. Bagi orang pada saat itu adalah suatu khotbah, tetapi bagi murid-murid pada saat itu adalah kuliah padat Bapak Ibu. Nah, di dalam masa kuliah dan di masa khotbah itu ada hal yang menarik. Di awal deretan pertama, di awal-awal itu Tuhan langsung katakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Suatu hal yang sifatnya adalah memberi penghiburan. Sekali lagi, ketika Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang seperti ini, orang yang seperti ini, berbahagialah, berbahagialah. Itu adalah bagaimana cara Tuhan memberi penghiburan, memberi apresiasi kepada orang-orang yang dengan senang hati dan dengan segenap hati melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Orang-orang yang katanya miskin, yang dikatakan terpinggiran, berbahagialah engkau di hadapan Allah. Orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, berbahagialah. Engkau yang berlaku adil, berbahagialah. Karena tidak mudah melakukan sesuatu yang benar pada saat itu. Maka
itulah cara Tuhan mengapresiasi mereka. Berbahagialah engkau, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu, menarik. Di tengah penghiburan yang ada, di tengah apresiasi yang Tuhan berikan kepada orang-orang pada saat itu, Tuhan mengingatkan lagi kembali identitas mereka di hadapan Tuhan seperti apa. Ketika Tuhan mengatakan, engkau berbahagialah, karena harus ingat bahwa identitasmu di hadapan Tuhan adalah engkau sebagai garam dan terang dunia. Engkau adalah orang-orang yang punya status berbeda. Maka itu jangan pernah lalai melakukan kebenaran. Jangan pernah lalai melakukan kebaikan. Selama kita membawanya itu ke hadapan Tuhan, engkau menunjukkan bahwa engkau itu berstatus sebagai orang yang nyatanya di dalam garam dan terang dunia. Jadi pada saat ini kita akan membahas garam dan terang dunia itu di dalam satu fokus, yaitu status kita bagaimana itu di hadapan Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau berbicara masalah garam dan terang, garam memiliki banyak fungsi. Tentu saja di dalam kehidupan kita, fungsi garam itu bukanlah fungsi yang sedikit Bapak Ibu. Untuk masakan, membuat masakan enak, garam diperlukan. Jikalau kita memang ingin makan apel, tetapi tidak ingin apelnya itu cepat berubah warna, kita bisa rendam ke air garam dan apelnya bisa tahan lama. Begitu juga dengan tubuhnya kita. Beberapa artikel menarik yang saya baca, ketika orang kelebihan garam mengakibat hipertensi, tekanan darah naik. Tetapi ketika orang kekurangan darah juga mengalami penyakit Bapak Ibu. Karena itu pentinglah garam itu di dalam hidup manusia sendiri. Sebagai salah satu pengantar elektrolit yang baik. Garam penting. Demikian juga dengan terang. Bapak Ibu, pada zaman dahulu sebelum lampu ditemukan, saya percaya bahwa orang zaman dahulu pun terus berjuang melawan kegelapan malam itu dengan membuat sesuatu penerang. Entah itu melalui obor, entah melalui lampu yang ditempel di dinding, atau banyak hal-hal lain. Cahaya itu penting, terang itu penting. Karena disitulah di dalam kegelapan itulah ketika orang melihat cahaya, disitulah ada harapan. Garam dan terang, dua-dua bagian yang penting. Dan disitulah Tuhan memfokuskannya bahwa itulah status kita sebagai orang percaya. Dilihat dari bagaimana orang sudah mengetahui bahwa garam dan terang itu penting. Sudah tahu di situ. Itu pertama. Yang kedua ya, orang tahu garam dan terang itu melalui fungsinya. Melalui apa yang dihasilkannya. Melalui kegunaannya. Jadi orang bukan hanya tahu sekedar itu garam dan itu lampu. Tetapi bagaimana dua bagian ini itu menjalankan fungsinya. Menjalankan kegunaannya. Maka Bapak Ibu, penting untuk kita orang percaya ketahui bahwa berbicara masalah garam dan terang dunia, itu adalah status kita serta fungsi kita di dalam kekristenan. Sekali lagi, berbicara masalah garam dan terang dunia, itu berbicara status kita dan fungsi kita di dalam kekristenan. Garam hanya sekedar garam jika ia tidak difungsikan. Begitu juga dengan lampu, hanya sekedar lampu jika dia tidak difungsikan. Tetapi jikalau itu difungsikan, dampaknya luar biasa bagi kehidupan banyak orang. Demikianlah juga dengan hidup kita di dalam kekristenan Bapak Ibu. Penting untuk kita mengetahui apa peran kita hidup di dalam kekristenan. Seperti apa fungsi kita di dalam kekristenan. Kalau kita hanya membawa nama Kristen saja, membawa agama kita hanya sebagai Kristen saja, itu tidak berfungsi Bapak Ibu. Dan itu tidak berguna jikalau tidak ada tindakan yang kita lakukan di dalamnya.
Maka itulah, nyatalah perkataan Yakobus bahwa iman itu menunjukkan siapa kita sebenarnya, dan iman itu dikerjakan. Seperti itulah juga garam dan terang. Statusnya ada, tetapi fungsinya juga ada. Berbeda jikalau cuma ada status tapi tidak berfungsi, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Mari kita merefleksikan diri kita masing-masing. Bagaimana kehidupan di dalam kekristenan kita sampai pada saat ini. Umur kita berbeda. Perjalanan iman kita bersama Tuhan berbeda-beda. Masa kita mengikuti Tuhan juga berbeda-beda. Ada yang masih muda sekarang, ada yang usia remaja pemuda, ada yang sudah tua. Mari kita bersama-sama merefleksikan. Sudah enggak kehidupan kekristenan itu kita hidupi dalam hidup kita? Atau kita selama ini hanya berjalan di dalam KTP cuma Kristen? Tidak menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa, hal yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita, kepada orang-orang. Orang-orang tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Apakah seperti itu? Atau justru karena kita sudah mengenal Allah, kita tunjukkan kasih Allah kepada orang luar, sehingga orang bisa mengenal siapa Allahnya orang Kristen. Mari bersama-sama kita merefleksikannya, Bapak Ibu. Kita merenungkannya. Karena ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma, Tuhan inginkan kita hidup berkenan dan hidup berdampak bagi semua orang. Mari kita mengoreksi diri. Jikalau pada saat ini kita masih belum melakukan apa-apa, jikalau pada saat ini kita masih terus dan lebih sering mendukakan hati orang, melukai hati orang, membuat orang marah, apakah itu yang sering kita lakukan? Ataukah kita sudah menghidupi kebenaran firman itu sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos, dan dimanapun keberadaan kita dan keadaan kita, sudahkah kita menghidupi firman itu dalam hidup kita? Disitulah orang akan melihat bahwa status kita sebagai orang Kristen itu nyata di dalam tindakan kita sehari-hari. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan selalu mengingatkan kita pentingnya kita memiliki status sebagai garam dan terang dunia. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Ketika Engkau memberikan perintah kepada kami, mengingatkan status kami di hadapan-Mu, izinkan kami tetap terus melihat hidup kami, merefleksikan kehidupan kami. Apakah kami sudah menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Dan jikalau belum bisa kami lakukan, kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan dan menguatkan kami untuk dapat terus berkarya bagi kehidupan Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan campur tangan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk membuat kami bisa maju, menunjukkan bahwa hidup kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara kepada kami melalui Roh Kudus, sehingga kehidupan kami berlimpah kasih karunia daripada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Di tengah kesibukan kami, izinkan kami tetap rindu bisa menaikkan segala permohonan kami di hadapan Tuhan.
Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami terbatas, dan kami sering mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami, agar kami dapat layak menyampaikan isi hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi para korban-korban bencana yang melanda beberapa daerah Indonesia. Tuhan, di tengah keterpurukan, di tengah kesedihan yang ada, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Sehingga di dalam bencana yang mereka hadapi pun, mereka tetap bisa melihat bahwa ada pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Di tengah bencana yang ada pun mereka dapat terus melihat bahwa ada rancangan yang Tuhan selalu siapkan bagi kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami terus berdoa bagi gereja kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Sampai sekarang Tuhan tetap terus menjaga dan melindungi. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang memberikan urapan kasih-Mu, menyembuhkan dan memulihkan. Di dalam kesehatan yang daripada Tuhan saja, kami dapat beraktivitas, memancarkan cinta kasih Tuhan kepada siapapun yang kami temui. Kami juga berdoa di dalam pekerjaan kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami permasalahan dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan yang selalu tetap terus memberikan kekuatan dan perlindungan untuk dapat berjalan mengerjakan segala tanggung jawab kami juga dengan baik. Tak lupa juga kami berdoa bagi kami yang berpendidikan saat ini, bagi kami maupun anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan menjalani pendidikan di pola metode yang baru, selalu tetap semangat mengerjakan segala tanggung jawab yang ada, dan selalu jujur di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga terus untuk bangsa Indonesia kami. Kiranya Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang memimpin para pemimpin kami, Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengambil segala keputusan, menjalankan dan mengembangkan negeri kami Indonesia ini, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Kami tahu ini jauh daripada sempurna, dan mungkin di dalam hati kami masih ingin menyampaikan banyak hal kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang mendengar dan mengetahui seluruhnya, dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana daripada Tuhan saja. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bolehlah kita jadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah saudara kita, keluarga kita, bahkan sesama kita. Kuberikan yang terbaik. Selain yang
di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap jiwaku.
Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi persembahan dan serta kita akan menutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Mau berkat yang Tuhan berikan, kami mengembalikannya kepada Tuhan. Tuhan, pakailah persembahan kami ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tangan-tangan yang mengelola dan mengurusnya kiranya Tuhan berkati, sehingga dapat dengan bijaksana mengaturnya semua dengan baik untuk pembangunan bagi gereja kami. Tuhan, kami menutup ibadah kami. Biarlah segala pujian yang kami sampaikan, persembahan yang kami berikan, dan firman Tuhan yang kami dengarkan, semuanya itu berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk dapat menyertai kami. Tuhan berkati dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati dalam pendidikan kami, Tuhan berkati keluarga kami, dan segala apa yang kami lakukan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, dan kami menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti